Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Aksi Nyata Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Saya Nila Anggara, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Inilah tim hebat kami. Bapak fasilitator kami yaitunya Bapak Darwin Ambarita. Saya Nila Anggara, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Dan Ibu Siska Oktariza sebagai pengajar praktek kami. Inilah aksi nyata yang saya lakukan, yaitu membagikan pemahaman kepada rekan sejawat tentang pembelajaran sosial dan emosional. Aksi nyata yang saya lakukan ini berada di UPT SMP Negeri 1 Sungai Tarap. Pertanyaan pertama, apa yang saya lihat dalam proses aksi nyata tersebut? Atau peristiwa apa yang saya lihat? Pertama, pertukaran ide dan pengalaman, yaitu berbagi pengalaman dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, peristiwa yang saya lihat adalah adanya diskusi dan pertanyaan dari rekan sejawat guru hebat saya, di mana terjadinya diskusi aktif mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional, bagaimana langkah-langkah praktisnya, dan tantangan apa yang mungkin muncul, serta manfaat apa yang diharapkan. Peristiwa ketiga yang saya lihat adalah pertimbangan untuk adopsi, yaitunya mengadopsi program pembelajaran sosial emosional dan memberikan inspirasi atau solusi. Dan peristiwa yang keempat adalah terjadinya kolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran sosial emosional, menciptakan peluang kerjasama, dan pertukaran sumber daya. Peristiwa yang kelima adalah refleksi bersama, yaitu refleksi bersama mengenai tantangan dan pelajaran yang diperoleh selama proses implementasi di kelas selama ini yang ada di UPT SMP Negeri 1 Sungai Tarap. Peristiwa yang keenam adalah peningkatan keselarasan akan pentingnya pembelajaran sosial emosional. Hal ini akan membantu mengubah sikap dan menggerakkan lebih banyak orang dalam upaya pembelajaran sosial emosional. Peristiwa yang keenam adalah identifikasi tantangan bersama. Identifikasi tantangan bersama merupakan awal dari kerjasama untuk mengatasi kendala bersama dan mengidentifikasi solusi yang efektif. Dan yang kedelapan, peristiwa yang saya lihat adalah penciptaan dukungan lingkungan, yaitunya dukungan untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional siswa agar tercapai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kedua, apa yang saya rasakan sehubungan dengan proses yang saya alami atau perasaan? Yang pertama, perasaan saya adalah kepuasan karena berhasil dan mendapat tanggapan positif dari rekan sejawat saya. Perasaan yang kedua adalah antusiasme karena termotivasi untuk melibatkan rekan sejawat dalam pembelajaran sosial emosional. Perasaan yang ketiga, tanggung jawab dalam mengadopsi praktek pembelajaran sosial emosional di sekolah saya. Dan perasaan yang keempat adalah percaya diri
dalam membagi ide dan praktik-praktik yang bermanfaat bagi rekan sejawat saya. Dan inilah aksi nyata untuk hal yang bermanfaat. 1, 2, 3. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut atau pembelajaran apa yang saya peroleh? Yang pertama adalah pembelajaran pemahaman lebih mendalam, yaitunya meningkatkan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, pembelajarannya adalah pertukaran pengalaman dan ide, yaitu belajar dari praktik yang telah berhasil dan mengatasi tantangan yang kemungkinan sama. Pembelajaran yang ketiga adalah dukungan dan kolaborasi, yaitu membantu memperluas dampak dan efektivitas melalui kerjasama. Pembelajaran yang keempat adalah refleksi, yaitunya kesadaran akan kebutuhan dan tantangan bersama. Dan pembelajaran yang kelima adalah inspirasi tindak lanjut, yaitu respon positif dapat memberikan inspirasi tindak lanjut. Inilah foto untuk ruang kolaborasi di mana saya melakukan diskusi pembelajaran sosial emosional dengan rekan sejawat saya. Pertanyaan yang keempat adalah, apa umpat balik yang saya dapatkan atau pembelajaran apa yang saya dapatkan? Pembelajaran yang pertama adalah pujian dan pengakuan, yaitunya mengakui upaya dan prestasi dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, pertukaran pengalaman di antara rekan sejawat, yaitu dengan cara berbagi pengalaman atau berbagi praktik yang dapat memberikan wawasan tambahan. Pembelajaran yang ketiga adalah adanya minat dalam kolaborasi. Berkolaborasi lebih lanjut untuk mengembangkan dan mempraktikkan pembelajaran sosial emosional. Dan pembelajaran yang kelima adalah refleksi bersama, yaitunya adanya umpan balik yang mengandung refleksi bersama dan pertukaran pemikiran pembelajaran sosial emosional secara lebih luas. Inilah diskusi hal yang ingin diperbaiki tentang pembelajaran sosial emosional. Dan pertanyaan yang kelima adalah, apa yang ingin saya perbaiki atau saya tingkatkan agar ini berdampak lebih luas, atau penerapan apa yang ingin saya lakukan? Penerapan pertama adalah melibatkan lebih banyak pihak. Pihaknya adalah guru, staf sekolah, siswa, dan orang tua dalam pembelajaran sosial emosional. Penerapan yang kedua adalah penyelarasan dalam kurikulum sekolah, yaitunya memastikan bahwa pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan baik ke dalam materi pelajaran lainnya di sekolah. Penerapan yang ketiga adalah pengembangan program ekstrakurikuler, karena hal ini dapat memberikan siswa kesempatan tambahan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Dan penerapan yang keempat adalah keterlibatan orang tua yang lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan orang tua atau sumber daya yang dapat diakses oleh orang tua. Nah, itulah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.2 penerapan sosial dan emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.